Dengan melihat apa yang ada di sekitar kita, kita bisa bertanya, siapa aku? Siapa yang menyaksikan aku dalam diri kita? How about our identity? Who is? Siapa itu? Bagaimana identitas itu terjadi? Bagaimana identitas itu menentukan diri kita? Dan bagaimana itu bisa menjadikan hidup ini sangat dinamis? Salam jumpa di Jurnal Hendra. Hari ini kita berkunjung ke tempat yang luar biasa bagi para tantris ya. Tempat di mana kita bisa melakukan perenungan-perenungan, tempat kita bisa melakukan evaluasi, tempat kita bisa menggagas ide-ide baru tentang kehidupan. Di belakang saya, orang Amerika bilangnya The Garden of Stone. Taman batu gitu ya. Mana disitulah sebenarnya persepsi manusia dan bagaimana tentang manusia dimengerti secara penuh. Jika kita kemarin sudah bicara tentang Buti ada di alam sadar, Manas di prasadar. Nah, dengan latar belakang makam ini kita bisa masuk mudah-mudahan ke alam bawah sadar atau kepada alam ongkara gitu. Ongkara berarti identity. Dengan melihat apa yang ada di sekitar kita, kita bisa bertanya, siapa aku? Siapa yang menyaksikan aku dalam diri kita? How about our identity? Who is? Siapa itu? Bagaimana identitas itu terjadi? Bagaimana identitas itu menentukan diri kita? Dan bagaimana itu bisa menjadikan hidup ini sangat dinamis? Bagaimana kemudian dari identitas itu, identitas memunculkan kenangan, identitas menjadikan kecerdasan, gitu kan? Ketika kita sudah dalam bahasa yang paling lembut, kita sudah berkalang dengan tanah, kita sudah menyatu dengan semesta. Kita bertanya, ketika kita sudah menjadi ini semua, ketika saya sudah menjadi ini suatu saat kelak, sebenarnya saya ini siapa? Aku yang hidup ini siapa? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar bagi kawan-kawan yang ada di dunia tasawuf, di dunia tarekat, kawan-kawan yang ada dalam pemahaman hakikat, teman-teman filsafat, para biksu dan bante tentang cita bodhicitta, para kawan-kawan Hindu tentang apa itu mukti, moksha, semua bergantung pada identity. Dan inilah sesungguhnya identitas kita. Identitas kita sebenarnya sangat inklusif. Akunya Hendra sebetulnya tidak terpisahkan dengan semua aku yang ada di sini sekarang. Hanya saja kerangka waktu dan ruang yang berbeda. Disinilah pengertian tatwam asi, pengertian bersatu dengan dia, pengertian memahami dia, mengenal diri dan seterusnya itu. Oke? Saya agak tegang nih gitu ya. Bicara ini buat saya peristiwa yang tidak umum, agak tegang ya. Oh, mohon maaf, saya agak mencari sedikit ketenangan dengan menghisap sedikit kretek ini. Saya berusaha menyelami melalui nafas saya gitu, melalui ketenangan saya, siapa identitas saya. Inilah ongkara. Dan disinilah masalah manusia. Karena ada aku, karena ada milikku, dan karena ada si aku yang memandang aku. Jadi ada 3 komponen itu. Siapa yang memandang aku? Aku ini siapa? Apa sesungguhnya milikku itu? Dan bagaimana aku memiliki dan bagaimana aku dimiliki? Sebetulnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling basic tertanam pada alam bawah sadar kita, pada ongkara kita. Jika kita sudah inklusif, jika dalam keadaan lapang kita senang, jika kita dalam keadaan susah kita senang, dalam keadaan sehat kita senang, dalam keadaan sakit insya Allah kita senang, dalam keadaan sendiri kita senang, dalam keadaan ramai kita senang, kita mencapai tataran ongkara yang disebut buta sudi itu. Ongkara yang berpihak kepada berpihak pada kesemestaan.
Ongkara yang tidak terkotak-kotak oleh sekedar sosial, kelas sosial, oleh sekedar paradigma filsafat. Aku yang tidak terpisah-pisah dengan segala macamnya itu. Aku yang menjadi satu dan satu yang menjadi aku. Dan di sore ini menjelang maghrib ya, mungkin saya dan kawan-kawan redaksi akan meneruskan nih perjalanan kita. Barangkali agak-agak gelap sedikit nanti. Tapi di episode kali ini, barangkali itu yang bisa kita finalisasi. Dari mulai bagaimana menafsirkan mimpi, kita memahami apa itu buti di alam kesadaran, apa itu kenangan di alam manas, dan apa itu ongkara. Dan bagaimana ketiga komponen itu menyusun diri kita. Dan ketika tersusun, bagaimana susunan itu kemudian dapat dikelola oleh budi pekerti. Bagaimana itu menimbulkan budi pekerti, dan bagaimana budi pekerti itu menjadi hal-hal yang paling praktikal dalam kehidupan kita. Kita berkaca kepada kesatuan kita dengan semesta, ketidakbedaan kita dengan apapun sebenarnya, dan bagaimana kita dapat menjadikan diri kita berharga paling tidak buat identitas kita sendiri. Kiranya begitu kita harapkan komen kawan-kawan, komentar boleh apa saja di bawah ini. Kita juga mohon kepada kawan-kawan untuk membantu kita like dan subscribe, sharing di grup-grup WA dan seterusnya. Dan sekali lagi dengan rendah hati, Jurnal Hendra dan tim redaksi serta kawan-kawan yang berusaha keras bekerja untuk melayani para sahabat dalam mendalami hal-hal yang bersifat budaya, spiritual, dan sejarah. Jika ingin berpartisipasi, kami sangat membuka diri, kiranya kawan bisa memberikan sedikit donasi pada kami agar kita dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan ini untuk ke arah yang lebih konstruktif lagi dengan isu-isu yang lebih dalam lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam sehat, salam produktif, salam sejahtera, dan salam kekekalan keabadian aku yang tidak berbeda dan telah menjadi fana. Kiranya demikian Jurnal Hendra kali ini. Salam sejahtera, sehat, bahagia bagi kita semua. Salam jumpa pada episode berikutnya.